Tapi yang jadi permasalahan sekarang kadang-kadang orang tua takut. Iya. Wah, iya. nanti dia tidak bisa gaul kalau dia di Iya, luar karena dia iya. tidak paham. Senior hetu berasal dari kata, kita ambil dari kata hetu. Hetu itu artinya bercerita. Biasanya dulu-dulu ya Bu ya, dulu-dulu itu. Halo sahabat bahasa dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga puasa kalian lancar ya. Oh ya, dan hari ini adalah episode pertama Siniar Hetu. Siniar Hetu disiarkan langsung dari Ruang Duktafat. Sahabat bahasa, tahu tidak bahwa beberapa ruangan, hampir semua ruangan ya, bukan beberapa, hampir semua ruangan di Balai Bahasa Provinsi Maluku ini diberi nama, diambil namanya dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Maluku, dan salah satunya adalah Ruang Duktafat yang diambil dari bahasa Kei, artinya pertemuan, tempat pertemuan untuk membicarakan hal-hal adat. Dan hari ini episode pertama di tahun 2025 saya diberi kehormatan nih untuk mewawancarai Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku, Ibu Kiti Karenisa, sudah hadir bersama saya di sini. Halo, selamat pagi Bu Kiti. Selamat pagi Evi. Bagaimana kabar Bu? Baik. Berapa hari ini, apakah sibuk Ibu dengan pekerjaan Ibu? Seperti biasa. Bagaimana Kesibukan dengan kita sama. Bagaimana dengan efisiensi Bu? Aman Bu? Aman. Oh ya. Harusnya aman. Harusnya Semua aman, kegiatan harus tetap berjalan. Ya, itu harus tetap berjalan ya Bu. Oh ya, hari ini sahabat bahasa kita membahas tentang pastinya tentang bahasa dan sastra ya. Tapi judul yang Ibu Kiti ambil, saya agak sedikit, saya punya pertanyaan sih di awal, karena ini juga dimulai dengan pertanyaan, mulai dari keluarga. Apa iya? Itu jadi pertanyaan saya juga, itu judul juga ya sahabat bahasa. Nah, mulai dari keluarga, judul pembahasan kita di hari ini. Mulai dari keluarga, karena kita bicara soal bahasa dan sastra pasti arah-arahnya ke sana ya Bu. Bahasa atau sastra yang mau dimulai dari keluarga. Apa Bu? Apa yang mau dimulai dari keluarga? Bahasa atau sastra? Itu dulu. Oke. Sebenarnya dua-duanya bisa mulai dari keluarga, tapi fokus kita hari ini kita akan berbicara mengenai bahasa. Bahasa. Kira-kira Evi bisa menebak atau tidak? Kalau pertanyaannya mulai dari keluarga, apa bisa? Kira-kira kita akan berbicara mengenai hal apa? Minggu kemarin kita bahas soal poliglot ya Bu, poliglot ya. Saya rasa mungkin kita ada kaitannya dengan poliglot ini juga, multi bahasa. Ya, apa mungkin kita akan berbicara soal multi bahasa juga yang dimulai dari keluarga? Mungkin itu yang akan kita bicarakan, tapi tampaknya memang itu yang akan kita bicarakan hari ini, karena kalau kita melihat kondisi kebahasaan kita di Provinsi Maluku ini, sebagaimana yang Evi ketahui dan juga sahabat bahasa ketahui, bahwa Maluku ini negeri yang kaya dengan kalau dari catatan Balai Bahasa Provinsi Maluku yang dilakukan oleh kita di Balai Bahasa Provinsi Maluku sampai dengan akhir tahun kemarin, kita telah mencatat ada 71 bahasa yang ada di Provinsi Maluku. Berarti banyak sekali kalau dibandingkan dengan mungkin Indonesia di bagian barat yang bahasanya lebih sedikit. Misalnya di Pulau Jawa saja, kalau kita melihat ada 2 bahasa besar, hanya ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Tapi kita di kepulauan dengan 1.400-an pulau, itu kita memiliki 71 bahasa. Sayangnya Bu Evi, 3 bahasa dari 71 bahasa itu sudah dinyatakan punah. Punah itu artinya tidak ada lagi yang menuturkannya. Kasihan ya. Sayang sekali kita, padahal kita punya banyak, dan itu saja belum selesai ya Bu ya. Setahu saya teman-teman di di KAI itu belum selesai, teman-teman di Molin Bastra juga belum selesai dengan revitalisasi, belum selesai
untuk peta bahasa saja belum selesai juga ya Ibu ya. Untuk sementara 71 dan terindikasi 3 yang punah. Iya, betul sekali. Jadi dari 71 bahasa yang kita catat dalam kajian vitalitasnya kita belum semuanya. Iya. Boleh jadi kita curiga apakah betul 71 kurang 3 berarti ada 68 ya. Apakah betul 68 bahasa ini masih ada yang menuturkannya? Ini jadi saya akhirnya mengerti arah pembicaraan kita hari ini. Apakah salah satu faktor yang memunahkan bahasa daerah kita di Maluku adalah keluarga? Sebenarnya keluarga itu merupakan benteng pertahanan bahasa daerah. Iya. Kalau saya boleh katakan benteng terakhir pertahanan bahasa daerah itu adalah keluarga. Tapi dari keluarga juga bisa jadi pemicu ataupun hulu hilangnya bahasa daerah. Iya, contohnya saya saja ya. Saya orang Melayu Ambon Ibu ya. Oke. Saya orang Ambon yang hanya tahu bahasa Melayu Ambon. Yang bahasa Melayu Ambon itu hanya bahasa pengantar. Saya tidak bisa berbahasa daerah satupun yang ada di Maluku. Dari 68 tadi tidak satu pun yang saya kuasai. Mungkin karena orang tua saya juga yang tidak menguasai salah satu bahasa daerah itu. Mungkin opa oma saya juga tidak kuasai bahasa daerah itu ya Bu. Atau mungkin ada pengaruh kawin silang juga kah? Baik. Selama ini kita mengetahui bahwa perkawinan antar suku bangsa itu adalah salah satu faktor yang membuat bahasa daerah itu vitalitasnya menurun, bahkan bisa jadi punah. Selain ada faktor lainnya misalnya bencana alam atau memang putusan secara politis tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Salah satunya yang disebut Bu Evi tadi, perkawinan silang itu di perkawinan campur antar suku itu dianggap sebagai salah satu faktor yang menghilangkan atau menurunkan vitalitas bahasa daerah. Tapi saya ingin ketika tadi ada pertanyaannya mulai dari keluarga, apa iya? Saya ingin mengajak kita berpikir bahwa keluarga yang sebenarnya bisa jadi terdiri atas ibu dan bapak yang berbeda latar belakang bahasa ini menjadi benteng pemertahanan bahasa daerah kita. Benteng untuk melestarikan bahasa daerah kita. Apa bisa. Apa iya? Nah ini sebenarnya kalau untuk faktanya mungkin kita harus buktikan 1 atau 2 generasi ke depan. Masih bertahan atau tidak bahasa kita. Tapi kita bisa mulai dari saat ini. Keluarga yang ada saat ini. Saya setuju dengan sebuah prinsip yang segala sesuatu yang berbau fundamental itu datang dari keluarga. Saya setuju. Saya juga setuju kalau segala sesuatu yang merusak juga bisa datang dari keluarga atau yang baik juga bisa dari keluarga. Jadi mungkin bahasa daerah juga bisa ya Bu dipertahankan di keluarga. Seperti Ibu tadi katakan, keluarga itu harusnya benteng, harusnya garda depan. Bisa juga, tapi bisa juga kok kalau bahasa daerah itu juga yang awal ya. Wadah punah itu dimulai dari keluarga juga. Jadi kita mau arah kemana nih Bu? Mau mempertahankan atau kita mau bilang bahwa ini merusak nih? Dengan kondisi yang ada sekarang, baik kalau kita kembali melihat kebijakan bahasa yang ada di Indonesia, pemerintah itu sebenarnya sudah punya mungkin Bu Evi sering juga mengucapkan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu sebenarnya merupakan kebijakan bahasa yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Ada 1 dari 3 bahasa yang disebutkan di sana, yaitu bahasa daerah. Jadi sebenarnya secara politis kita sudah punya kewajiban untuk melestarikan bahasa daerah. Jangan dong sampai hilang, karena di dalam bahasa daerah itu tersimpan banyak sekali kekayaan kita.
Kalau di Maluku berarti kekayaan Maluku ini tersimpan dalam bahasa-bahasa yang ada di Maluku. Jadi jelas itu tidak boleh hilang, harus kita lestarikan. Ini kalau yang dengar anak-anak sekarang, mereka akan kayaknya tidak sesuai zaman ya Bu. Zaman sekarang ini adalah zaman kuasai Zaman bahasa Inggris. asing, bahasa Inggris. Mau sekolah ke luar negeri saja TOEFL-nya harus berapa, IELTS-nya harus berapa gitu kan Bu. Apalagi di bahasa Indonesia misalnya, anak-anak sekarang juga mereka kan yang, bukankah Maluku ini literasinya rendah katanya ya, untuk semua beberapa penelitian beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa literasi Maluku rendah karena membaca menulis, pemahaman bahasa Indonesianya. Ini sepertinya bertolak belakang Bu. Ini sepertinya bertolak belakang. Menurut Ibu bagaimana? Ya, mungkin sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya dulu pada Bu Evi. Apakah dulu pernah atau menemukan keluarga yang sebenarnya keluarga itu menggunakan bahasa daerah, tapi kemudian mereka beralih ke bahasa yang digunakan di sekolah? Saya punya pengalaman iya. Saya punya saudara ipar dulu. Dari anaknya masih kecil, dia menanamkan kepada anaknya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Di sekolah, karena supaya anaknya nanti ketika masuk sekolah tidak kesulitan. Iya. Nah sekarang saya bertemu dengan anaknya. Sekarang anaknya sudah SD kelas 6, SMP mungkin ya. Saya terakhir bertemu kemarin. Saya lupa tanya dia udah umur berapa sekarang. Tapi dia kemarin saya memperhatikan dia berbicara dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya. Dia menggunakan kata aku, tidak. Hampir tidak menggunakan bahasa Melayu Ambon, Seng, Beta dengan logat-logat karena mereka tinggal di Galala. Dengan logat-logat Galala yang sangat-sangat ciri khas sekali, sangat ciri khas, itu sangat tidak terlihat. Dan itu memang yang ibunya tanamkan dari awal. Karena alasan ibunya adalah dia tidak ingin anaknya nanti masuk sekolah, dia tidak akan memahami bahasa Indonesia. Nilainya akan rendah nanti. Oke. Sebenarnya orang-orang seperti ini tidak hanya ada 1-2 orang. Di Indonesia ini ada banyak sekali orang yang punya pandangan seperti itu. Anak saya harus saya ajarkan dengan bahasa yang digunakan di sekolah. Kalau di Indonesia berarti konteksnya anaknya harus diajarkan dengan bahasa Indonesia. Sehingga mereka meminggirkan bahasa daerah. Nah, disinilah sebenarnya peran keluarga dan pengetahuan keluarga mengenai bagaimana bahasa itu kita turunkan. Bu Evi pasti juga sudah pernah mendengar bahwa anak-anak dengan kemampuan berbahasa atau anak-anak yang multilingual, punya kemampuan lebih dari 1 bahasa, itu adalah anak-anak yang cerdas. Karena biasanya mereka itu adaptif, sistematis, dan toleran, begitu ya, sehingga untuk hal-hal baru mereka kuasai dengan baik. Nah ini Bu Evi, kalau kita bicara itu ada banyak penelitian belakangan ini yang menghubungkan antara kecerdasan dengan seorang multilingual. Jadi sebenarnya mengapa kita bicara mulai dari keluarga? Keluarga ini sebenarnya harus punya putusan. Jadi ada kajian-kajian baru juga mengenai kebijakan bahasa di sebuah negara, kita pasti sering dengar ya. Tapi kebijakan bahasa keluarga, pernahkah Bu Evi dengar? Tidak pernah saya dengar soal kebijakan. Kayaknya keluarga tidak pernah membahas. Misalnya anak saya mau lahir, kita sepakat ya, anak kita akan kita kasih ajarkan dia untuk bahasa ini ya. Nanti ketika anak lahir kayaknya. Tapi itu secara tidak langsung, Bu. Secara tidak langsung. Oke. Sebenarnya ada sekarang kajian baru yang kalau dalam bahasa Inggris itu disebut Family Language Policy, atau kebijakan bahasa keluarga. Ini sebenarnya kajian yang
timbul karena memang pergaulan antar bangsa, perkawinan antar bangsa dalam mempertahankan bahasa masing-masing. Jadi sebuah keluarga itu harus punya komitmen. Kajian ini muncul seiring dengan pendapat bahwa kemultilingualan itu menambah kecerdasan. Oleh karena itu banyak keluarga kemudian berkomitmen, anak saya akan saya ajarkan dengan beberapa bahasa. Nah, kalau kita hubungkan dengan konteks Indonesia dan konteks Maluku yang kaya bahasa ini, dan kita sebenarnya punya kewajiban melestarikan bahasa daerah, setiap keluarga itu harusnya punya kebijakan bahasa keluarga. Jadi disepakati sama mama dan papa. Mama dan papa juga harus punya kesadaran kalau ternyata Maluku ini kalau bukan keluarga yang menuturkan bahasa daerah, mau berharap orang di Pulau Jawa sana menuturkan salah satu bahasa yang ada di Provinsi Maluku, atau orang yang ada di Pulau Sumatera menuturkan bahasa kita, tentu tidak kan? Berarti kita yang ada di Maluku harus berkomitmen untuk menuturkan bahasa-bahasa daerah kita. Saya punya pemikiran agak liar nih. Saya punya pemikiran agak liar. Bicara soal kebijakan di dalam keluarga ya. Soal bahasa, saya dapati, ini pemikiran liar saya sih. Apakah mungkin sebenarnya sudah ada kebijakan, tapi bukan namanya kebijakan sih. Itu lebih ke mengalah ayah. Biasa, karena saya dapati ada beberapa keluarga yang dominan bahasa anak mereka itu mereka adaptasi dari ibu, bukan dari ayah. Misalnya ada orang Jawa yang menikah dengan orang Ambon, anaknya lebih menguasai bahasa Jawa daripada bahasa yang lain. Apakah ini juga salah satu bentuk kebijakan, tapi bukan namanya kebijakan, namanya papa mengalah ya? Oh ya, sebenarnya itu bagian dari kebijakan bahasa keluarga. Jadi kebijakan bahasa keluarga itu ada yang eksplisit, ada yang implisit. Implisit itu artinya tidak dikomitmenkan dengan kata-kata, tidak menjadi komitmen yang benar-benar oke, saya bahasa ini bahasa anak kita mau kita ajarkan bahasa apa. Bukan seperti itu. Itu namanya kebijakan bahasa keluarga yang eksplisit. Tapi ini yang implisit. Dan itu sudah dilakukan. Itu bisa saja, saya yakin semua keluarga itu secara implisit punya kebijakan bahasa masing-masing. Cuman kita tidak sadar saja ya. Hanya kita tidak sadar. Dan kalau kondisi komitmen itu terus-menerus kita lakukan, kalau kita melihat ya bahasa di Maluku itu kan kondisinya bahkan tadi sudah ada yang punah. Nah, kita harus mulai dengan kesadaran itu. Kalau kita mulai dengan kesadaran itu berarti kita harus punya komitmen atau kebijakan bahasa keluarga yang eksplisit, Bu Evi. Jadi saya coba contohkan, misalnya ini kita membayangkan ada keluarga, mungkin mereka berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, datang ke Kota Ambon. Ayah dan ibunya itu menguasai bahasa Yamdena misalnya. Datanglah mereka ke Kota Ambon hanya karena pergaulan lingkungan yang mengharuskan mereka lebih memahami bahasa Melayu Ambon. Akhirnya mereka menggunakan bahasa Melayu Ambon di keluarga itu, sehingga kemudian anak kecil ini dia hanya menguasai bahasa Melayu Ambon misalnya, tidak menguasai bahasa Yamdena dari ayah dan ibunya. Tapi kemudian ketika dia besar dan dewasa, dia menyadari identitasnya. Oh, saya ini orang Yamdena, orang Tanimbar yang menguasai bahasa Yamdena. Harusnya saya juga menguasai identitas saya, yaitu menguasai bahasa Yamdena. Nah, kemudian ketika dia menikah, ketika dia besar, kemudian anak ini besar dan menikah, dia menikah mungkin dengan orang yang berasal dari, boleh katakan misalnya dari bahasa yang lain, bukan bahasa yang sama dengan dia. Misalnya dengan orang Ambon dia yang berbahasa Melayu Ambon.
terbentuklah keluarga yang mungkin kita sebutlah si suami anak dari orang Tanimbar tadi yang kemudian akan menjadi ayah ini yang tadi menikah dengan orang Melayu Ambon. Dia merasa prihatin. Lalu kemudian lahirlah keluarga ini akan mempunyai seorang anak. Nah, karena dia prihatin, dia kehilangan identitas dari orang tuanya, dia tidak memiliki kemampuan berbahasa Yamdena, kemudian dia saya ingin anak saya ini punya kemampuan berbahasa Yamdena. Dia lihatlah ayah dan ibunya setelah dia menikah, ayah dan ibunya tinggal bersama dia. Kemudian dia membina keluarga dengan orang yang berasal dari Melayu Ambon. Akhirnya kemudian mereka menyepakati, ini anak kita nanti berbicara dengan kita berdua menggunakan bahasa Melayu Ambon. Sementara kakek dan neneknya dari saya itu hanya berbicara bahasa Yamdena dengan kepada cucunya nanti. Oke. Kalau keluarga sudah mengomitmenkan hal seperti itu, berarti keluarga ini sudah punya kebijakan bahasa yang eksplisit, secara sadar dikomitmenkan sebagai komitmen bahasa yang akan digunakan di dalam keluarga itu. Nah, berarti saya asumsikan ayah yang punya komitmen ini tadi, oke, kakek dan nenek hanya berbicara bahasa Yamdena kepada cucunya, itu adalah yang sudah mengetahui pendekatan bahwa bahasa itu diturunkan dengan kekonsistenan. Konsisten. Oh iya, betul. Kuncinya konsisten. Jadi si ayah ini sudah mengetahui bahwa bahasa itu diturunkan dengan kekonsistenan. Iya. Karena masih tanda tanya, apa iya? Ya, pasti banyak sekali pertanyaan. Karena kita masih apa iya, Bu? Iya. Ini perlu bukti-bukti nih. Oke, perlu bukti-bukti. Perlu bukti apa iya sih? Apa iya? Bagaimana dengan keluarga yang merasa bahwa bahasa daerahnya itu akan memengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia anaknya dan kemampuan berbahasa asing di pendidikan? Oke, mungkin kalau kita bertemu dengan keluarga itu, kita boleh tanyakan pada keluarga itu. Apakah ada satu orang di keluarga itu, ataukah apakah keluarga ini konsisten menggunakan satu bahasa kepada si anak? Atau apakah keluarga ini campur-campur bahasa kepada si anak? Kadang pakai bahasa ini, kadang pakai bahasa ini. Ini juga Bu Evi, ada banyak ketakutan di luar sana bahwa kalau kita campur-campur bahasa, terlalu banyak bahasa di dalam keluarga, bikin error. Ada yang mengatakan anak ini akan terlambat bicara, atau speech delay. Tapi kalau kita kembalikan, salah satu sebabnya itu sebenarnya karena terlalu banyak bahasa yang digunakan di dalam keluarga itu, yang digunakan oleh semua orang di dalam keluarga itu. Contohnya saya mau anak saya bicara bahasa Inggris, tapi saya juga bicara bahasa Indonesia atau Melayu Ambon ke dia. Jadi dia akan error ya, Bu. Betul, ketika misalnya membicarakan makanan. Kadang Bu Evi menggunakan bahasa Inggris, kadang menggunakan bahasa Melayu Ambon. Anak ini akan bingung. Jadi yang disebut konsisten itu satu orang, satu bahasa. Begitu ya, Bu? Nah, itu salah satunya. Jadi keluarga ini yang kita sebut kebijakan bahasa keluarga. Keluarga itu bisa mengomitmenkan itu tadi. Kekonsistenan. Oke, di dalam keluarga misalnya ayah dan ibu yang tadi kawin campur ya. Kawin campur datang dari suku yang berbeda. Contoh lebih ekstrim lah, dari jauh nih. Orang yang ada di tadi kita bicara soal Yamdena, misalnya ada orang Kei, kemudian menikah dengan orang Jawa yang berbahasa Jawa, dia akan bisa menciptakan generasi penerus yang menguasai bahasa Jawa juga bahasa Kei. Kalau si ayah yang orang Kei itu konsisten menggunakan bahasa Kei kepada anak, tidak dicampur dengan bahasa lainnya.
hanya berbicara kepada anaknya menggunakan bahasa K, kemudian si ibu yang suku Jawa tadi konsisten menggunakan bahasa Jawa kepada si anak, anaknya ini nanti akan mampu berbicara bahasa K sebagaimana orang K dan berbicara bahasa Jawa sebagaimana orang Jawa. Bagaimana ketika mereka ada di sekolah? Nah, ini ketakutan yang tadi, Bu. Bagaimana ketika mereka ada di sekolah? Karena di rumah tidak ada bahasa Indonesia. Ini kan ketakutannya. Sebenarnya keluarga ini, komitmen sebuah keluarga itu bisa dibuat dengan melihat dulu, Bu Evi. Di lingkungan misalnya pakai bahasa apa? Melayu Ambon. Misalnya bahasa Melayu Ambon. Dan anak ini kan tidak dikurung di rumah kan, dia pasti gaul dengan teman-temannya, bermain dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya lingkungan ini juga membantu si anak ini akan berbicara bahasa apa. Kalau keluarga sudah melihat di luar berbahasa Melayu Ambon, tidak perlu sebenarnya orang di dalam rumah ini menggunakan bahasa Melayu Ambon gitu, karena dia akan mendapatkan dari lingkungan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang kadang-kadang orang tua takut. Nanti dia tidak bisa gaul kalau dia di luar karena dia tidak paham. Jangan sempitkan kemampuan pemerolehan bahasa anak itu seperti itu. Kita orang dewasa mungkin akan punya keterbatasan. Betul. Ibu Evi dan saya yang setua ini kalau ditaruh tentu kita akan bingung gitu ya. Seperti orang yang hilang sinyal, tidak mengerti itu apa gitu. Tapi anak-anak penelitiannya sudah sangat banyak bagaimana anak-anak itu memperoleh bahasa. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak perlu khawatir. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Sekarang kita punya televisi atau kita punya yang bisa di setel lah oleh orang tua. Misalnya tontonan anak. Bu Evi bisa setel misalnya anak ini saya kasih tontonan, style tontonan hanya menggunakan bahasa Indonesia yang bagus. Bu Evi kan sudah menyeleksi nih tontonannya seperti apa. Kasih anak itu hanya tontonan. Yakinlah bahwa anak ini nanti bisa gaul, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dia belajar dari tontonannya. Jadi ini sebenarnya ketakutan orang tua. Bu ya. Ini ketakutan orang tua. Secara tidak langsung, Ibu mohon maaf. Secara tidak langsung orang tua mendiskriminasi kemampuan anak loh. Padahal anak itu bisa jauh lebih cerdas, lebih cepat daya tangkapnya dibandingkan orang tua. Harusnya mungkin saya tidak menggunakan istilah se-ekstrim itu ya, Bu Evi. Karena apa ya? Karena sebenarnya itu karena kita tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui bagaimana anak-anak kita memperoleh bahasa. Tidak juga mengetahui bahwa misalnya anak-anak dengan penguasaan terhadap banyak bahasa sedari dia kecil itu akan cerdas nantinya. Bukan malah jadi anak bodoh yang tidak memahami apa-apa ketika di sekolah. Jadi sebenarnya sebagai orang tua, pandangan kita ini sering terbatas. Nah, kalau Bu Evi dan saya mengetahui bahwa anak ini bisa jadi lebih cerdas karena menguasai banyak bahasa. Dan cara menguasai banyak bahasa itu selain pemerolehan yang bertahap, kita bisa menciptakan generasi yang multilingual dari komitmen bahasa di keluarga, dari kebijakan bahasa di keluarga. Betul. Dan ini harusnya jadi kekhawatiran semua ya, keluarga-keluarga yang ada di Maluku khususnya. Bapak Ibu berhenti untuk berpikir bahwa anak-anak tidak bisa beradaptasi. Itu ya Bu. Karena sebenarnya anak-anak itu luar biasa, apalagi yang sekarang gen apa strawberry, apalah nama gen-gen sekarang ini, itu mereka gen sangat gen alpha. Mereka sangat cepat beradaptasi. Saya juga kaget dulu ini, kalau zaman saya dulu berkulit hitam, lalu tiba-tiba ke pasar dan berbicara dengan papa, dengan ibu, enggak, itu dulu kita yang akan underestimate mereka, yang bukan underestimate, kita langsung diskriminasi mereka. Apaan sih bahasa Ambon? Dalam bahasa Ambon kita akan bilang ngalar. Lahir poro biru deng papeda saja mau bicara enggak gitu kan.
Tapi sebenarnya itu dari dulu sebenarnya anak sudah bisa beradaptasi. Zaman saya dulu saja tidak ada HP, tidak ada yang namanya smart TV untuk membuka segala itu. Kita cuma nonton dari sinetron. Itu pun kita sudah bisa yang meniru. Enggak gitu. Aku enggak gitu. Nah, itu jadi sebenarnya sudah dari dulu sebenarnya anak-anak itu kita harus sadar sebagai orang tua ya Bu ya. Kita harus sadar bahwa mereka itu sangat adaptif loh, sangat. Dan lebih cepat dari kita, kecepatan mereka itu di atas rata-rata kita orang tua. Jadi itulah sebenarnya anak yang lahir itu. Kalau dari penelitian yang dilakukan sampai saat ini, kalau yang saya baca untuk generasi multilingual yang sejak kecil itu sampai 5 bahasa, anak itu bisa menguasai dengan baik sampai 5 bahasa. Jadi dia multilingual dengan 5 bahasa dari dia kecil. Asal itu tadi Bu Evi konsisten dari satu orang. Dan keluarga inilah yang harus membuat kebijakan bahasa. Nah, saya sebenarnya sangat berharap bahwa kebijakan bahasa keluarga ini mampu melindungi bahasa-bahasa kita yang ada di Maluku. Jadi dalam komitmen atau dalam kebijakan bahasa keluarga, masukkanlah salah satu bahasa daerah kita. Bukan hanya bahasa asing. Bukan hanya bahasa asing. Bukan hanya bahasa Indonesia. Kita biasanya coba kalau kita lihat di rumah, biasanya kita punya berapa orang di rumah? Contoh rata-rata keluarga, rata-rata keluarga di Ambon, misalnya Bu Evi ini menikah. Setelah menikah nanti akan punya anak. Biasanya ada berapa orang yang ada di rumah selain anak? Ada oma opa. Pasti mertua atau orang tua. Salah satunya pasti akan tinggal di rumah. Kemudian suami istri gitu ya. Oke, kita berarti punya 4 orang yang konsisten ada di rumah. Kalau 4 orang ini menguasai bahasa yang berbeda, misalnya rata-rata orang di Maluku ini kan tidak ada yang monolingual, semuanya multilingual. Tapi dari multilingualisme orang-orang ini kita komitmenkan, misalnya opa nih pasti banyak dulu zaman-zaman dulu mungkin juga diturunkan ya, opa-opa bahasa Belanda, bisanya bahasa Belanda. Oke opa, jatah opa ini adalah bahasa asing. Oke, oma biasanya sama bahasanya dengan opa. Tapi mungkin bahasa daerah oma ini mungkin lebih terjaga. Oma, komitmenkan oma dengan bahasa daerah. Oke, nanti ya, opa bahasa Belanda, oma bahasa daerah. Kita sebut saja salah satu bahasa daerah di sini, misalnya oma pakai bahasa apa? Hitu. Oke. Opa bahasa Belanda, oma bahasa Hitu. Bapak Ibu boleh komitmenkan salah satunya, mungkin ambil satu supaya nanti mungkin tidak bermasalah ya ketika sekolah. Ayah misalnya komitmenkan dengan bahasa Indonesia. Terus ibu mau ambil bahasa apa? Misalnya bahasa Inggris yang lagi top. Bahasa Inggris berarti akan ada 2 bahasa asing. Satu bahasa daerah yaitu bahasa Hitu dan satu bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Ambon kita asumsikan dia dapat dari lingkungan ya. Tapi kalau ibu ini juga tidak mau ambil bahasa Inggris, mau ambil bahasa Melayu Ambon juga boleh. Sebagai pengantar. Silahkan gitu kan. Ini komitmen keluarga dengan pertimbangan keluarga. Jadi 4 orang ini ketika bayi lahir di dalam keluarga, mulailah opa bicara dengan bahasa Belanda kepada cucunya. Oma bicara hanya bahasa Hitu dengan cucunya. Kan biasa kalau kita mengajak bayi bicara kan pasti kita mengeluarkan kata-kata ya. Jadi opa komitmenkan hanya bahasa Belanda, oma komitmenkan hanya bahasa Hitu, papa komitmenkan tadi bahasa Indonesia, sementara mama komitmenkan bahasa Inggris. Nanti ini tapi orang-orang ini tidak boleh mencampur bahasanya ketika bicara dengan yang anak. lain, yang dengan anak dengan saja. si anak saja.
Ya kalau papa sama mama biasanya bicara pakai bahasa apa? Kalau papa sama mama biasa bicara pakai bahasa Melayu Ambon, ya kalau papa sama mama bicara ke papa, papa bicara ke mama pakai bahasa Melayu Ambon, ya silakan. Tapi ketika berbicara dengan anak, tolong. Mama tadi komitmen bahasa apa? Mama komitmen bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja lah, Ma. Bahasa papa komitmen bahasa Indonesia. Papa hanya bahasa Indonesia kepada anak. Oma hanya berbicara bahasa Hitu kepada cucunya. Opa hanya berbicara bahasa Belanda kepada cucunya. Kuncinya konsisten, orang-orang ini berbicara kepada si anak. Saya yakin dengan 99% ya, kita harus meyakini itu tidak boleh sampai 100% ya, karena mungkin ada faktor lain. 99% saya yakin anak ini akan punya kemampuan 4 bahasa ketika dia sudah mulai bisa berbicara. Oke, Ibu, pertanyaan berikut masih apa iya? Itu untuk keluarga yang baru mau punya anak lagi. Apakah untuk keluarga yang sudah memiliki anak sekolah, umur sekolah, apakah tidak terlambat untuk melakukan hal itu? Sebenarnya pemerolehan masalah bisa tidak bisa, kita harus optimis jawab bisa. Oke. Karena sebenarnya pemerolehan bahasa orang itu kan selama dia hidup, tapi makin turun ketika dia sudah makin berumur, kemampuan pemerolehan bahasa itu makin turun. Tapi tidak berarti tidak mungkin. Pasti bisa. Menambah bahasa baru, kita belajar bahasa asing kan biasanya setelah kita dewasa, betul. Kan? Dan itu masuk. Jadi jangan khawatirkan kalau sekarang punya anak. Misalnya yang sudah mungkin terlambat lagi ya, sudah tidak bayi lagi gitu ya. Tapi dia akan bisa juga kita programkan menjadi seorang multilingual. Caranya itu tadi, tetap Bu Evi konsisten, input yang konsisten untuk anak itu. Jadi keluarga ini sudah komitmen kan, oke, dia sudah bisa nih bahasa ini nih. Sekarang giliran mungkin keluarga yang sama dengan kondisi yang sama, tapi baru menyadari ini ketika anak-anak itu sudah besar ya. Sekarang mungkin Oma coba bicara hanya bahasa Hitu dengan si cucu yang sekarang sudah mulai besar gitu. Walaupun keyakinan saya itu mungkin lebih turun karena memang secara kemampuan kebahasaan kalau dia makin dewasa itu pemerolehan bahasanya makin lambat gitu. Mungkin lambat tetapi tetap bisa ya. Tetap bisa. Kita optimis itu bisa. Jadi kalau sekarang ada generasi muda di Maluku yang mungkin punya kesadaran, ternyata saya tidak mampu ya berbahasa daerah ya. Ternyata saya mengabaikan ya bahasa yang dikuasai oleh opa, oma saya itu bisa bahasa Kei, tapi saya tidak bisa bahasa Kei. Opa, oma saya bisa bahasa Alune, tapi saya tidak berbahasa Alune gitu. Nah, ini imbauan ya Bu ya, buat sahabat bahasa di rumah ya. Ini bukan hanya untuk keluarga ya, bukan untuk yang sudah menikah. Nah, sahabat bahasa yang saat ini mungkin mahasiswa, ketika mendengar siniar ini, pulang bilang buat mama sama papa, oma dan opa. Opa, oma saya mau komitmen hari ini, mulai dari sekarang kalau saya ketemu opa wajib bisa bicara bahasa daerah yang opa kuasai dengan saya. Atau oma, atau mama, atau papa. Jadi jangan menunggu sampai, ini orang tua nih yang punya inisiatif gitu untuk itu. Tidak ya, bagi yang belum menikah pun harus berinisiatif. Atau tunggu saya menikah dulu. Tidak seperti itu ya Bu ya. Ini untuk semua. Kembali lagi Bu. Masih apa iya? Ini pasti semua masih bertanya apa iya? Itu pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Untungnya apa? Nih, anak-anak sekarang akan bertanya, jika dibandingkan dengan bahasa asing, untungnya apa kalau kita menguasai bahasa daerah? Menurut Bu Evi apa keuntungan kita punya kemampuan berbahasa daerah? Karena saya penerjemah, untungnya di saya. Ketika PNS penerimaan fungsional penerjemah itu tidak harus, ini dari saya ya Bu ya, secara
tidak harus bahasa asing. Karena banyak penerjemah itu juga bahasa daerah. Berarti sebenarnya bahasa daerah itu punya keuntungan secara menguasai bahasa daerah itu juga kita akan punya keuntungan secara ekonomis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat persentase dari keuntungan menguasai bahasa daerah itu pertama adalah identitas. Orang mungkin bisa mengatakan, orang pasti akan mengasosiasikan seorang yang menguasai bahasa daerah tertentu sebagai orang daerah tertentu. Kalau Bu Evi sangat mahir berbahasa Melayu Ambon, orang pasti akan, oh ini orang Ambon. Kalau Bu Evi sangat atau seseorang sangat menguasai bahasa Kei, orang pasti mengasumsikan dia adalah orang Kei. Dan identitas dia, kalau dia memang orang Kei, identitas dia sebagai orang Kei itu lengkap. Karena menguasai bahasa Kei. Pernah kan mendengar orang memperkenalkan diri, saya berasal dari ini tapi saya tidak bisa bahasa ini. Berarti dia merasa bahwa bahasa ini bagian dari identitas. Betul. Oleh karena itu, kalau kerugian kita, kalau kita tidak menguasai bahasa daerah, berarti secara identitas kita kurang lengkap, gitu ya. Kemudian kita tidak bisa meneruskan atau mewariskan atau memperkaya diri kita dengan apa saja yang ada, kekayaan budaya apa saja yang ada di dalam bahasa. Nilai-nilai apa saja yang ada di dalam bahasa daerah itu tidak bisa kita kuasai secara 100% gitu. Memang menurut saya banyak kerugiannya ketika seseorang tidak punya kemampuan dalam berbahasa daerah. Tapi kalau dia menambah penguasaannya bahasa dengan daerah, penguasaan bahasa nasional, bahasa Indonesia, secara literasi dia tidak akan sulit nanti ketika dia menginjak bangku sekolah gitu ya. Dia punya kemampuan dalam menguasai materi-materi yang memang disampaikan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian bahasa asing, tentu saja kalau kita sebutlah bahasa asing ini adalah bahasa Inggris. Siapa yang bisa sekarang mengatakan rugi belajar bahasa Inggris? Karena pasti untung gitu ya. Secara apa? Secara ekonomi memberi keuntungan. Orang akan memilih, misalnya orang cari ini pekerja ya, yang punya kemampuan bahasa Inggris dan tidak punya kemampuan bahasa Inggris. Orang pasti akan mengutamakan yang punya kemampuan bahasa asing karena mungkin pekerjaannya itu ada hubungannya, berhubungan banyak dengan bahasa asing. Peluangnya lebih besar. Iya, peluangnya lebih besar. Kita tidak bisa menyamaratakan Bu Evi, sama seperti yang pernah saya sampaikan. Kita tidak bisa menyamaratakan nilai semua bahasa itu. Misalnya sama nilai ekonomis ini harus ditingkatkan supaya nilainya sama-sama 100. Itu tidak bisa karena semuanya punya ruang sendiri atau punya ranah-ranah sendiri. Atau kalau pakai bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris punya domain sendiri gitu. Jadi semua bahasa ini punya ruang penggunaan yang khas. Kalau kita bisa menggunakan bahasa dalam ruang yang tepat, itu tadi komentar Bu Evi mengenai anak yang lahir dari rahim orang Ambon tapi bicara enggak, tidak menggunakan seperti itu kan ada pandangan bahwa kurang tepat itu. Nah, kalau dia menguasai semuanya dan menggunakan di ruang yang tepat, itu tidak akan ada pandangan yang seperti itu tadi. Jadi saya minta Ibu pertegas nih, karena orang pasti akan mempertimbangkan keuntungannya apa. Jadi apa keuntungan jika kita menguasai bahasa daerah? Keuntungan menguasai bahasa daerah, kita akan menjadi salah satu penerus, orang yang berjasa untuk meneruskan identitas kita kepada generasi berikutnya. Kita juga meneruskan kekayaan budaya yang ada di dalam bahasa itu, nilai-nilai yang dibawa oleh bahasa itu. Itu keuntungan kita menguasai bahasa daerah. Tetapi kita jangan hanya mengambil keuntungan itu. Mari kita mengambil keuntungan dari semua bahasa, Bu Evi.
ya. Iya. Harus dari semua bahasa. Iya, mari kita ambil keuntungan dari semua bahasa. Kalau kita contohkan tadi di keluarga yang ada 4 tadi, opa bahasa Belanda, oma bahasa Hitu, papa bahasa Indonesia, mama bahasa Inggris. Jadi anak yang akan lahir di sana akan punya keuntungan terhadap 2 bahasa asing. Bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Dia punya keuntungan juga di dunia pendidikan karena dia tidak akan mengalami kendala dalam mencerna materi atau menerima pelajaran atau istilahnya literasinya menjadi tinggi karena kemampuan dia berbahasa Indonesia yang digunakan di dunia pendidikan. Dia juga akan menjadi seorang Hitu sejati karena dia punya kemampuan berbahasa Hitu. Begitu. Jadi teman-teman ya, sahabat bahasa yang di rumah, jangan menyepelekan bahasa daerah, gitu ya. Jangan juga menyepelekan bahasa secara general, karena bahasa itu ruang lingkupnya sangat besar dan nilai-nilai dari bahasa itu juga sangat banyak, sangat banyak. Selama ini kita punya pandangan yang berbeda soal multibahasa itu, karena kita pikir multibahasa itu ketika seseorang menguasai lebih dari satu bahasa asing. Ternyata kan tidak. Ada keuntungan yang luar biasa yang kita dapati jika kita bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Artinya bukan hanya bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, semuanya bisa berpadu jadi satu dan itu memberikan keuntungan yang sangat luas, banyak, besar buat kita. Jadi sahabat bahasa, kita sudah cerita panjang lebar. Ibu, apalagi yang saya ingin tanyakan soal apa sih? Tapi saya yakin penjelasan Ibu tadi sudah bisa meyakinkan banyak sahabat bahasa yang ada di rumah, ditambah dengan hari-hari Ramadan ini. Ya, semoga diberikan hikmat juga, diberikan hikmat dari Tuhan di bulan Ramadan ini. Sambil kita membahas ini, sahabat-sahabat bahasa bisa mengerti dan bisa juga teryakinkan bahwa bahasa daerah, pelestarian bahasa daerah itu bisa dimulai kok dari rumah. Biasanya orang yakin itu kalau sudah mencoba, Bu Evi. Saya tantang semua untuk mencoba. Yuk coba. Mari coba komitmenkan kebijakan bahasa keluarga. Semua keluarga harus punya kebijakan bahasa keluarga. Dan kalau kita hubungkan dengan konteks Maluku yang tadi, jangan sampai kita kehilangan lebih banyak lagi bahasa. Mari anggota-anggota keluarga yang masih menguasai bahasa daerah, jadilah satu orang di dalam keluarga dengan bahasa daerah itu untuk berbicara dengan bahasa daerah itu kepada anggota keluarga yang lebih muda. Gitu. Dan yakinlah literasi kita akan tetap naik kok. Ya, percaya saja bahwa kalau saya membayangkan, karena Maluku ini kan dari zaman dulu kala itu negeri yang kaya akan budaya dan bahasa. Jadi sebenarnya kemampuan untuk menguasai bahasa oleh orang-orang Maluku ini pasti sudah ada di dalam darahnya, gitu ya. Dan tidak perlu khawatir lah, dia bisa menguasai banyak bahasa. Gitu. Harus pasti bisa. Pasti bisa ya sahabat-sahabat. Jangan lupa juga salah satu bahasa yang dikomitmenkan di dalam keluarga itu adalah bahasa daerah. Karena kita tidak bisa bersandar, sama seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi lagi, kita tidak bisa bersandar pada orang yang ada di luar Maluku ini untuk berbicara menggunakan salah satu dari 68 bahasa yang masih hidup ini. Gitu. Jadi harus dari keluarga kita. Mari kita komitmenkan bersama untuk menjadi pelestari bahasa daerah dengan membuat kebijakan bahasa keluarga. Saya tadi mau tanya Ibu, kalimat apa untuk pernyataan apa terakhir ya untuk sesi kita, untuk episode kita yang pertama ini. Tapi Ibu udah jawab. Tapi saya mau dengar lagi deh. Ibu boleh lihat ke kamera deh. Silakan. Apa pesan
atau pernyataan pernyataan Ibu terkait dengan pembahasan kita untuk episode pertama Siniar Hetu. Oke, untuk semua keluarga yang ada di Maluku, kalau berdasarkan data Badan Pusat Statistik itu ada sekitar 233.000 keluarga yang ada di Maluku. Saya mengajak semua keluarga yang ada di Maluku mulai saat ini, mari membuat kebijakan bahasa keluarga. Khususnya untuk melestarikan bahasa daerah kita di Maluku. Jadi semua keluarga masukkanlah bahasa daerah sebagai salah satu bahasa yang menjadi bahasa dalam komitmen keluarga. Jadi semua keluarga, mari kita miliki kebijakan bahasa keluarga dengan memasukkan bahasa daerah sebagai salah satu bahasa yang akan kita turunkan ke generasi berikutnya. Oke, terima kasih Ibu Sama-sama. Kitty. Terima kasih sudah hadir di ruang Duktafat dan sudah mengisi Siniar Hetu Balai Bahasa Provinsi Maluku. Bu Evi, sebenarnya saya agak penasaran dengan Hetu ini sebenarnya apa? Iya. Saya yakin karena ini bukan bahasa Indonesia. Iya, itu mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat bahasa. Kenapa kita mengambil Hetu sebagai nama siniar kita? Oh iya, jadi sahabat bahasa, Siniar Hetu, kata Maaf Hetu. Ya, saya jadi pewawancara berbalik. Jadi Siniar Hetu berasal dari kata, kita ambil dari kata Hetu. Hetu itu artinya bercerita. Biasanya dulu-dulu ya Bu ya, dulu-dulu itu orang tua kan mencuci baju itu di kali, di sungai, dan biasanya pulangnya terlambat. Jadi saya sering dengar ibu saya tuh bilang bahwa dulu kalau mereka pulang terlambat dari sungai, Oma dan Opa tuh sering bilang lama-lama di kali bikin apa? Percuma perbahetu orang saja. Nah, bahetu itu ternyata bahetu itu artinya bercerita. Bercerita. Nah, karena siniar ini konsepnya adalah bercerita, berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi informasi, kita mengasosiasikan kata Hetu ini dengan nama Siniar Balai Bahasa Provinsi Maluku. Jadi namanya Siniar Hetu. Oh, oke. Siniar bercerita. Jadi sekarang sahabat bahasa pasti paham kenapa kita ambil ini, karena kita ingin bercerita, berbagi informasi. Hari ini kita sudah berbagi informasi mengenai kebijakan bahasa keluarga. Iya, betul. Hari ini kita sudah mulai dengan episode pertama tentang kebijakan bahasa dalam keluarga. Ibu Kitty, terima kasih. Sama-sama terima kasih Ibu sudah Evi. hadir. Berikut kita akan ketemu Ibu Kitty lagi di Siniar Balai Bahasa. Lagi, siniar yang lain lagi. Iya. Pertemuan yang lain Bertemu lagi. dengan teman-teman yang lain juga. Yang lain juga, sekalian promosi ya. Sahabat bahasa, Siniar Balai Bahasa Provinsi Maluku bukan hanya itu ya. Kami punya satu siniar lagi. Nanti, pokoknya minggu depan sahabat bahasa akan bertemu kami di siniar yang lainnya. Oke sahabat bahasa, sampai di situ dulu perbincangan kita tentang bahasa dan sastra dan lebih khusus lagi ke kebijakan bahasa di dalam keluarga. Kita akan bertemu lagi di episode siniar selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi, dengan pemateri yang lebih seru lagi. Dan dari ruang Duktafat Siniar Hetu, saya Evi Olivia Kumbang Sila bersama Ibu Kitty Karenisa mengucapkan selamat berpuasa dan amato.